Salam, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, dan keluargaku yang bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumoran. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang indah ini di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersabdalah Engkau Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahaminya, dan berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang bahagia ini dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 14 bagian A. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu, demikian firman Tuhan kepada kita. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertaimu." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sangat sungguh bahagia ketika kita mendapatkan berkat-berkat, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman, kesuksesan,
dan keberhasilan daripada Tuhan. Banyak orang ketika telah mendapatkan berkat-berkat demikian, berpikir apa yang harus saya lakukan sebagai bagian daripada syukur saya kepada Tuhan. Dalam hal ini, Daud menjadi contoh yang baik ketika dia merasakan dirinya telah nyaman, tentram, makmur, jaya, sukses sebagai raja yang besar, raja Israel, raja yang disegani di sekitar Kanaan. Dia berkata dalam hatinya, Tuhan telah memberkati saya. Aku ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Sebab aku telah tinggal di istanaku, di dalam rumah yang terbuat dari kayu aras. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kayu aras ini adalah kayu yang terbaik untuk mendirikan rumah. Kayu yang kokoh. Kayu yang bisa bertahan sampai ratusan tahun tanpa busuk. Ini kayu yang sangat luar biasa dan sangat indah ketika dijadikan untuk suatu bangunan rumah. Dia berkata bahwa istananya, rumahnya telah berdiri dengan megah dan terbuat dari kayu aras. Tapi mengapa tenda tabut perjanjian itu masih di bawah tenda? Tidak punya rumah, tidak diletakkan di satu bangunan yang megah. Dan Daud merasa tidak adil ketika dia tinggal di rumah yang indah, tetapi tabut perjanjian masih tinggal di bawah tenda. Lalu dia berkata, saya akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Bapak, Ibu, tidak ada yang salah dengan apa yang ingin disampaikan oleh Daud. Mendirikan rumah bagi Tuhan. Karena orang ketika mendirikan rumah bagi Tuhan adalah wujud daripada sebuah ucapan terima kasih, sebuah pernyataan syukur, sebuah ungkapan hati bahwa memang Tuhan adalah sumber segala yang baik. Dialah yang telah memberkati Daud sehingga Daud bisa demikian. Tetapi Bapak dan Ibu, mungkin ada konsep yang salah di sana. Konsepnya seolah-olah Allah mau tinggal di dalam satu rumah, Allah akan nyaman di dalam satu rumah, Allah hanya ada di dalam satu rumah. Mungkin ini konsep yang harus dibenarkan, diperbaiki, dibetulkan. Itu sebabnya Allah mengatakan, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel. Dari Mesir sampai hari ini, aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Allah mau menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang terus bergerak, bekerja, menuntun umatnya, ada di depan untuk menjaga umatnya. Allah tidak tinggal di dalam satu tempat, apalagi dia menjadi terkurung oleh tempat yang didirikan oleh manusia. Allah itu adalah roh. Dan Allah itu adalah penguasa dari segala ciptaannya. Karena langit dan bumi adalah ciptaannya. Sehingga dengan demikian, Allah bebas bergerak untuk menuntun umatnya. Menggembalakan umatnya.
menjaga umatnya, melindungi umatnya, dan memberikan berkat kepada umatnya. Lalu melalui Nabi Nathan, berkatalah Tuhan kepada Daud bahwa Tuhan akan terus bergerak memberkati Israel. Dan Daud tidak perlu membangun rumah baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rumah tentu adalah sesuatu yang sangat indah jikalau dapat berdiri sebagai suatu identitas bahwa inilah suatu tempat memuja Tuhan. Ketika rumah Tuhan didirikan, ini adalah identitas seolah-olah bahwa kita dengan kehadiran di rumah Tuhan bertemu dengan Tuhan. Ketika kita mendirikan rumah Allah, seolah-olah Allah hanya diam di sana, dan di sanalah kita dapat menemukan Tuhan. Padahal Bapak dan Ibu, perlu kita camkan apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Dia tidak pernah diam dalam rumah, sebab Dia adalah Allah yang menuntun orang Israel dan Allah yang mengembara untuk terus menjaga dan melindungi bangsanya. Itu berarti bertemu dengan Tuhan, kita harus bertemu dalam aktivitas sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam persoalan kita sehari-hari. Di sanalah kita bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya bertemu di rumahnya, di baitnya, atau di gerejanya. Di gereja kita hanya melakukan ibadah, di dalam acara yang sudah diatur, tata liturgi yang sudah diatur, tetapi pertemuan dengan Tuhan yang sebenarnya adalah di dunia aktivitas sehari-hari. Di dunia kegiatan kita sehari-hari. Mungkin di kantor, mungkin di ladang, mungkin di dunia perdagangan, mungkin di dunia jasa, mungkin juga di dunia rekreasi kita, pariwisata kita, liburan kita, dan sebagainya. Di sanalah kita bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Dia yang beraktivitas memberkati setiap orang. Dan di sanalah Dia juga akan pakai kita di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi alatnya menolong orang-orang yang lemah, tak berdaya, kekurangan, dan yang memerlukan bantuan daripada Tuhan. Dunia inilah rumah Tuhan. Alam semesta inilah rumah Tuhan. Dalam beraktivitas inilah kita melihat kegiatan Tuhan. Dan di sana kita dapat bertemu dengan Dia ketika kita melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah aktivitas manusia dan alam ciptaannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Tuhan sangat dekat dengan Daud. Bukan berarti ketika Daud tidak diberikan kesempatan membangun rumahnya, Daud seolah-olah ditolak, tidak diterima. Bukan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan supaya Daud jangan terkurung di dalam konsep bahwa Allah hanya senang tinggal di dalam rumahnya, bahwa Allah hanya senang tinggal di dalam gereja, bahwa Allah hanya senang di dalam acara ibadah gereja. Bukan. Tetapi Allah ingin di dalam dunia aktivitas sehari-hari kita boleh menyatakan kemuliaannya dan pekerjaannya. Dunia aktivitas sehari-hari kita. Apakah kita sebagai pedagang, petani, pegawai negeri,
para alim ulama, jemaat biasa, dan orang-orang yang kecil. Di sanalah kita ingin dijumpai oleh Tuhan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan tidak menolak permintaan Daud, mengabaikan Daud. Tetapi justru cinta Daud ini semakin membuat Allah bersimpati dengan Daud. Dan dia mengatakan, "Akulah yang akan membuat keturunanmu, anak kandungmu, dan mengokohkan kerajaannya selama-lamanya." Tuhan memberikan janji, kiranya kerajaan Daud ini akan kokoh selama-lamanya. Tentu ini adalah merupakan pemilihan. Pemilihan Daud sebagai nenek moyang Mesias. Pemilihan Daud yang akan menjadi bapak leluhur Yesus. Pemilihan Daud sebagai alat untuk keselamatan yang selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan mengokohkan kerajaan Daud melalui Mesias, yakni Yesus Kristus. Secara daging, Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Dan melalui Yesus Kristus, kerajaan Allah kokoh selama-lamanya. Dan di dalam perbuatan Yesus, di sanalah nampak aktivitas Allah di dalam dunia sehari-hari. Yesus tidak menghendaki manusia berkegiatan semata-mata di ibadah, di tempat gereja. Yesus hanya bersabda, berbicara beberapa kali di bait Allah. Tetapi Yesus lebih banyak berkata, berbuat, dan melakukan mujizat, baik kesembuhan maupun membangkitkan orang mati, justru di kehidupan sehari-hari. Bertemu dengan orang banyak di pasar, bertemu dengan orang banyak di luar halaman bait suci, di padang, di kebun, di ladang, di pasar, dan di berbagai kegiatan manusia. Dan di sana dia mengajarkan tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah ketika kita menginginkan untuk membangun kerajaan Allah, membangun rumah Allah, kita juga menyadari bahwa bukan rumah untuk dapat mengurung Allah di sana, tetapi rumah di mana aktivitas Allah dapat kita beritakan kepada orang, kita siarkan kepada orang, dirasakan orang, dan orang dapat melihat kehadiran Allah di sana. Sehingga orang tidak hanya merasakan kehadiran Allah di baitnya, di gerejanya, tetapi orang dapat merasakan kegiatan Allah di dunia sehari-hari, di kegiatan aktivitas manusia sehari-hari. Biarlah kiranya kita bisa memahami apa yang dikatakan Tuhan kepada Daud. Bukan engkau yang mendirikan rumah bagiku, sebab aku hidup mengembara dan melakukan berkat, perlindungan, pemeliharaan kepadamu tanpa henti-henti. Katakan kepada hambaku Daud, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai tempat kediamanku. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim Israel yang kuperintahkan untuk mengembalakan umatku Israel? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Pernahkah? Bapak, Ibu, sejak zaman hakim-hakim, 200 tahun lamanya para hakim memerintah di Israel, hakim-hakim tidak ada seorang pun yang mendirikan rumah bagi Allah. Jangankan mendirikan, merencanakan pun tidak. Karena mereka tahu Tuhan ada
bersama dengan mereka, Tuhan mengembara bersama dengan mereka, Tuhan hidup di dalam aktivitas mereka, Tuhan berperang untuk mereka, dan Tuhan tidak tinggal hanya di satu tempat saja. Tuhan tidak dapat tinggal di satu tempat saja, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, jikalau kita memiliki keinginan untuk menyatakan kehadiran Allah, bukan di rumahnya, bukan di baitnya, bukan di gerejanya, tetapi lebih luas daripada itu lagi adalah di dunia kita sehari-hari. Hiduplah sesuai dengan kebenaran Allah. Hiduplah untuk menjadi alat kemuliaan bagi Allah di tengah-tengah pekerjaanmu. Di sanalah engkau sedang mendirikan rumah bagi Tuhan yang kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menolong kita dan bersama-sama dengan kita setiap hari dalam kegiatan kita. Amin. Salam.